illallah biwujudil ihsan. La ilaha illallah, 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 la ilaha la ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, 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 ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Rahman, ya Rahim, 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 ya Rahman, ya Rahim.
Allahumma
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم يا رب صل عليه وسلم سبحان الله به سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله بالعظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا أنت مصباح
disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada para sahabat, para kekasih-kekasih Allah, khususnya Syekh Abdul Qadir Jailani, Ustaz Syekh Zaman, dan kepada guru-guru kita, saudara-saudara kita, kedua orang tua kita. Kita niatkan pada hari ini mudah-mudahan nanti pada masa kita mendapatkan syafaat baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang berbahagia, sebelum kita membaca doa, bahwasanya kita bersyukur kepada Allah, kita sampai di usia kita, di umur kita, yaitu di bulan Rabiul Awal ini. Bahwasanya di bulan ini ada satu peristiwa yang begitu besar, lahirnya junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad. Dengan lahirnya beliau, maka semua menjadi sempurna. Alam semesta ini sempurna, para malaikat juga sempurna, keseluruhannya kesempurna, dan menjadikan kita dari awal hingga akhir ini disempurnakan oleh Allah atas lahirnya junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia juga disempurnakan atas kelahiran yaitu Rasulullah. Di dalam Al-Quran, kitab yang paling sempurna ini, dari awal Allah ciptakan Hudan dari Nabi Adam, dan Allah ciptakan Nabi Nuh dan para Rasul yang mempunyai kitab yaitu Taurat, Zabur, dan Injil, disempurnakan dengan Al-Quran, maka sempurnakan manusia juga. Yaitu kita dalam Al-Quran ini Allah sebutkan di mana-mana. Allah tatkala menyinggung fisik kita, Allah panggil di Al-Quran yaitu dengan kalimat Al-Bashar sebanyak 35 kali. Dengan menyinggung dengan niatan semua aktivitas kita, Allah panggil dengan Al-Ins sebanyak 38 kali. Dengan disinggung dengan perbuatan manusia tersebut, yaitu dengan perbuatan yang dijadikan amal soleh, dalam Al-Quran Allah panggil Al-Insan. Yang aktivitas kita dari makhluk minallah wa minannas dan kepada alam sekitarnya, yaitu Allah panggil kita sebagai manusia di Al-Quran sebanyak 241 kali disebut An-Nas. Kita pengen tahu siapa sih keturunan kita, maka di Al-Quran Allah panggil manusia dengan kalimat Bani Adam sebanyak 7 kali. Al-Quran ini konkret, Pak. Ya, dari semenjak pembuatan manusia, yaitu dibuatkan kehidupan dan sebagainya. Ya, kayak kita nih. Ayo, dengan lahirnya Rasulullah kita ulang lagi ini Al-Quran 114 surat, lebih dari 6.000 ayat tersebut. Ya, jangan sampai kita ditanya, ya, sama anak kita, ditanya sama orang di luar agama kita nggak tahu. Bapak sholat lah, iya, nyembah siapa? Ya, tadi kita sholat ke maghrib, nyembah siapa, Pak? Sudah ada orang ini ya. Nyembah Allah. Kata siapa ini sholat kita nyembah Allah? Nah, loh, sholat sering, tapi ditanya, kita sholat ini tadi nyembah siapa? Johor, asar, subuh, tadi sampai maghrib, kita nyembah siapa? Nyembah Allah. Kata siapa? Kata Al-Quran di surat Toha, yaitu surat 20 ayat 14. Coba bacain, ada Quran kan? Coba bacain. Ya, jangan sampai kita sholat tapi kita tidak tahu nyembah Allah. Kata siapa nyembah Allah? Kata Al-Quran dalam surat Toha ayat 14. Coba bacain, ada Al-Quran ini. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anna Allah la ilaha illa anna fa'budi ya, la ilaha illa anna fa'budi ya, wa aqimus shalah li dzikri ya. Coba baca Quran yang benar, Qurannya ya, Qurannya ya. Jadi jangan sampai kita sholat dibaca nyembah Allah. Allah itu siapa? Tuhan kita. Kata siapa kita nyembah Allah? Kata Al-Quran surat ke-20 surat Toha ayat 14. Coba. Aja di HP. Nah, HP kuat kan banyak.
Ya, ada bulan 20. Nah, ini doa. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anna Allah la ilaha illa anna fa'buduni wa aqimus shalah li dzikri. Sesungguhnya aku ini Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan bahwasanya aku. Sujudlah kepada aku lewat apa? Wa aqimus shalah. Apa ya? Tadi kita sholat di siapa? Kata siapa? Kata Quran. Ya, jadi yang mengaku Tuhan itu adalah Allah. Tidak ada kitab-kitab yang lain ya nama Tuhannya disebut. Karena satu peristiwa baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan, ada dua kelompok Majusi sama Yahudi. Kata kelompok Majusi Yahudi ini berkata, ya Muhammad, kami ini punya Roh, punya Tuhan. Siapa Tuhanmu? Ya Muhammad. Maka turunlah surat Tuhan ini ayat ya surat 20 ayat 14. Allah yang langsung nyebutin, innani anna Allah. Katakan ya Muhammad, aku ini Allah, la ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain aku ini Allah. Fa'budi, sembah aku. Bagaimana nyembahnya Allah? Wa aqimus shalah li dzikri. Dengan salat mengingat aku. Paham Pak? Paham? Kita sholat nyembah siapa? Kata siapa? Nah, besok tuh ada lafaz Allah tulis di bawahnya 20/14. Apa itu 20/14? Ayat surat Toha ayat 14. Jadi kita harus jangan sampai kita sholat kita semua nggak tahu. Ya. Yang kedua yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu Nabi Muhammad? Diterangkan dalam Al-Quran 4 surat. Ya, di antaranya 3 surat mengandung ibadah, yang 1 mengandung tauhid. Ya, ini perlu pendalaman ini. Kalau kita ngaji, insya Allah ada permasalahan pun kita tenang. Enggak apa-apa percaya kelompok-kelompok orang yang menghancurkan dan sebagainya. Ya, sekarang lagi masalah nasab. Kalau kita tahu masalah dalam Al-Quran manusia dipanggil masalah keturunan yaitu apa? 7 kali apa? Bani Adam. Yaitu bahwasanya kita turunan Nabi Adam berkembang. Pada waktu Nabi Adam diciptakan oleh Allah, ya, jadi 4 kriteria manusia. Enggak ada laki, enggak ada perempuan, tapi bisa hadir, bisa diciptakan dia Bapak. Ada laki, enggak ada perempuan, siapa Bapak? Hawa. Betul? Ada perempuan, enggak ada laki, siapa Bapak? Nabi Isa. Nah kalau kita ada perempuan, ada laki. Nah itu kriteria manusia. Di luar itu bukan manusia. Ya, ulangi. Enggak ada laki, enggak ada perempuannya, tapi bisa ada di dunia siapa? Adam alaihi salam. Ada lakinya, enggak ada perempuannya, siapa? Siti Hawa. Ya, kebalikannya ada perempuan, enggak ada lakinya, Nabi Isa. Nah kalau kita ada perempuannya, ada lakinya, nah kita. Kenapa kita bisa lahir? Yaitu tercipta pada waktu Nabi Nuh alaihissalam ya mendapat bencana dari Allah, maka kata Allah dalam surat tersebut naikin pasangan-pasangan binatang ya betina sama jantan, orang laki orang perempuan satu perahu Pak. Pasangan-pasangan menyebarlah sampai ke Nabi Ibrahim dan sampai Nabi Isa dan ujung-ujungnya kita di akhir zaman sampai baginda Nabi besar kita Muhammad. Nah, situ ada kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Memang ada, awalnya ada Tuhan ada. Pada waktu Nabi Adam diciptakan,
Begitu Nabi Adam punya kelompok. Jadi gini Pak, kalau Nabi punya kelompok, ya, kalau Rasul itu punya umat. Ya, kalau Nabi Adam itu karena dia nggak ada perintah untuk risalah, dia punya kelompok. Begitu Nabi Adam wafat, nah ini ada kelompok Nabi Adam, yaitu Fabudi di Allah ada 4 orang alim. Nah 4 orang alim ini meninggal juga. Akhirnya sama masyarakat disuntik sama setan. Udah buat kenang-kenangan bikin patung 4 orang ini. Buat apa? Buat penghormatan. Orang alim pertama dibikin patung namanya Lata. Orang tua Buddha namanya 4 patung. 4 patung dibikin bahwa dia di satu. Nah, digoda lagi ke masyarakat. Begitu lewat di patung Lata, ada orang sakit, ya setan suntik, minta aja ke patung sembuh. Terus orang punya urusan sama Buddha sembuh. Nah, akhirnya mentuhankan patung, diturunkanlah Nabi Nuh alaihi salam, membawa apa? Risalah tauhid. Ya, Nabi Nuh alaihi salam dia sekian ratus tahun cuma punya pengikut 80 orang. Nah, kalau misalnya 80 orang berarti 10 tahun atuh ya. Nah, kemuliaan dari Nabi Muhammad ini saya tutup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk dengan para sahabatnya. Rumahnya Rasulullah tertutup dan Rasulullah menangis. Ditanya oleh Abu Bakar, ya kekasih Allah, apa yang kau tangiskan? Saya saat ini sedang rindu, sedang kangen dengan saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Kata Sayyidina Ali, bukankah kami ini para saudaramu yang dikasih Allah? Bukan, engkau adalah sahabat-sahabatku. Siapa yang kau rindukan ya Rasulullah? Nanti ada satu kaum di akhir zaman yang mereka tidak sempat melihat wajahku, yang mereka tidak sempat mendengar lisanku, yang mereka tidak sempat melihat mujizatku, tapi mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada aku. Siapa? Kita semua Pak, bahwasanya telah dikangenkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Sayyidina Umar, bagaimana untuk menggembirakan yaitu kelompok nanti akhir zaman ya Rasulullah? Yaitu bahwasanya kita Pak, kalau menjalankan yaitu perintah Allah, menjalankan yaitu sunnah Rasulullah, kita perang, kita sabar dan sebagainya, dapat pahala sabar 50 kali lipat sabarnya para sahabat tatkala melihat wajah Rasulullah. Paham? Sholatnya para sahabat, puasanya para sahabat, kalau kita saat ini yaitu mendapatkan 50 kali lipat yaitu pahala dari puasanya para sahabat. Kenapa? Kata Rasulullah, karena engkau melihat wajahku, karena engkau mendengar lisanku. Tapi umatku di akhir zaman mereka menjalankan sholat, menjalankan puasa, sedekah dan sebagainya, dan melihat aku dan tidak mendengar suaraku dan tidak melihat mujizatku. Maka Allah, aku minta kepada Allah, mereka dikasihkan ganjaran 50 kali lipat, yaitu umat yang melihat langsung baginda Nabi besar kita Muhammad. Alhamdulillah. Nah, Nabi pesan lagi 4 Pak. Yang pertama adalah umat para anbiya, umatnya para nabi. Yang kedua adalah umatnya para sahabat. Yang ketiga adalah umatnya para raja. Yang keempat ini yang bahaya, umatnya para fitnah, para ya, kita ini ada di dalam apa? Di dalam zaman ini zaman fitnah, zaman fasik, zaman munafik kata Rasulullah. Tapi nanti ada umat yang kelima, yaitu umat yang bangkitnya, yaitu ajaran baginda Nabi besar kita Muhammad. Kira-kira omongan Rasul benar? Ya, maka itu di bulan Maulid ini ayo kita pelajari lagi Pak, bab sholat kita, ya, Quran kita. Masa sih kita umur sekian harus baca surat dengan hafal 30 alas anas, ya.
Kita ingin lagi mudah-mudahan dengan kita dipanjangkan umur di bulan Maulid ini, kita tambah ilmu agama kita, jika kita mendapatkan kecintaan dari Allah dan kecintaan dari baginda Nabi besar kita Muhammad SAW, dan kita dikembalikan keberkahan kita, dicukupkan rezeki kita untuk menafkahkan diri kita, melunasi hutang-hutang kita, membayar zakat kita, dan melunasi sedekah pertolongan dari kita, dan akhirnya kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah hadiniyah wa kullatil salihah wa ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa qul ya karim wa qul ya rahim Allahul Fatihah wa bismillahil Fatihah wal mubarakatil Fatihah wal mu'minati bi suratul Fatihah bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma biha binuril Qur'an wal barakatil Qur'an wal hikmatil Qur'an wa shifa'atil Qur'an wa syafa'atan bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil Qur'anil hakim minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi